Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sariati. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Isti. Berikut ini. 1. Jelaskan mengapa layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif sebuah bisnis. Berikan contoh nyata dari bisnis di Indonesia yang sukses membangun brand melalui layanan pelanggan. Jawabannya yaitu, layanan pelanggan sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pelanggan karena dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang serta menciptakan pengalaman positif yang membedakan bisnis dari kompetitor. Contohnya, Gojek Online. Gojek Online berhasil membangun loyalitas pelanggan melalui layanan pelanggan yang cepat dan tanggap. Misalnya, respon cepat di aplikasi saat ada masalah seperti driver tidak datang atau transaksi gagal, maka bisa langsung komplain langsung lewat aplikasi dan akan cepat dibantu. Kalau butuh refund, prosesnya mudah dan tanpa ribet. Customer service mereka siap bantu 24 jam, bisa menggunakan melalui email, chat, atau media sosial. Nomor 2. Berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek antara staf layanan pelanggan dengan pelanggan yang kecewa. Jelaskan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif untuk menenangkan situasi. Simulasi percakapan pakai tentukan alamat. Adegan saya datang ke CNT sambil membawa ponsel dengan tracking pengiriman. Saya dengan wajah kesal dan nada sulit. Maaf ya kak, saya mau tanya, ini kenapa kok paket saya dikirim ke tempat orang lain ya? Saya sudah bayar penuh loh, tapi malah orang lain yang nerimanya. Petugas CNT menjawab dengan tenang, ramah, kontak mata. Saya mohon maaf atas keliruan ini kak, boleh saya lihat nomor resinya agar saya bantu cek lebih lanjut. Saya menunjukkan resi kepada petugas CNT dan petugas CNT menerimanya. Kemudian mengetik cepat di komputernya dengan postur tubuh terbuka ekspresi fokus. Petugas CNT menjawab kembali. Terima kasih kak, ini sudah saya cek. Dari sistem kami memang terlihat sudah terkirim, tapi alamat pengirim tidak sesuai. Ini jelas kesalahan dari kami. Kami akan segera koordinasi dengan tim pengantar dan mengatur pengiriman ulang atau mengambil kembali dari penerima yang salah. Saya menjawab dengan nada lebih tenang. Oke deh kak, segera ditindak ya. Saya butuh secepatnya barangnya kak. Petugas CNT menjawab kembali dengan ada empati dan meyakinkan. Baik kak, kami akan segera mempercepat proses penanganannya. Sebagai bentuk permintaan maaf, kami akan memberikan kakak voucher pengiriman gratis untuk transaksi berikutnya. Saya, oke kak, saya tunggu kabarnya ya. Petugas CNT dengan senyum hangat. Terima kasih ya kak atas pengertiannya. Kami pastikan ini segera selesai. Penjelasan komunikasi verbal, empati, saya mohon maaf. Kami mengerti. Solusinya mengatur pengiriman ulang atau pengambilan kembali dengan nada lembut yang meyakinkan untuk membangun rasa aman. Nonverbal, kontak mata langsung, ekspresi wajah bersahabat, postur tubuh terbuka, dan gerakan lambat menunjukkan kesabaran. Nada suara yang ramah dan tenang. Nomor 3. Dari seluruh materi, 7 materi yang telah Anda pelajari, apa keterampilan layanan pelanggan yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai di dunia kerja? Jelaskan alasan Anda secara efektif dan memberikan contoh penerapannya dalam konteks bisnis digital saat ini. Jawabannya yaitu, menurut saya materi tersebut semuanya penting. Namun materi yang paling penting yaitu tentang pemecahan suatu masalah dalam layanan pelanggan. Alasannya memilih itu, menurut saya pemecahan suatu masalah dalam layanan pelanggan sangat sulit karena setiap permasalahan selalu berbeda-beda dan kita harus bisa menghadapi dan memecahkan semua masalah tersebut.
Contoh, aplikasi digital seperti Gojek Online, Gojek atau Grab. Pelanggan memesan makanan lewat aplikasi, tetapi makanan yang datang salah. Seperti, saya memesan udang keju, tetapi yang datang malah udang rambutan. Langkah yang harus diambil oleh layanan pelanggan yaitu yang pertama, meminta maaf terlebih dahulu, jangan saling menyalahkan. Kedua, cek data pesanan lewat sistem atau aplikasi. Ketiga, tawarkan solusi cepat seperti refund, kirim ulang pesanan yang benar, atau kasih voucher potongan harga untuk pesanan berikutnya. Jadi, intinya masalah harus cepat terselesaikan dan pelanggan merasa dilayani dengan serius. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Berikan satu contoh konkret dan analisis mengapa hal tersebut terjadi serta bagaimana perbaikannya. Soal nomor 4, kegagalan menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dalam layanan pelanggan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, ketika seorang pelanggan mengatakan merasa senang tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan kebingungan, hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang salah dari staf dan mengarah pada pemecahan masalah yang tidak tepat atau bahkan salah. Contoh, ada seorang pelanggan yang datang ke toko sandal. Ia menanyakan rekomendasi sandal untuk dipakai di acara pernikahan kepada penjual sandal. Penjual menjawab, sandal yang ini bagus dan nyaman dipakai, sambil memandang ke arah lain yang sedang sibuk tanpa tersenyum. Lanjut jawaban nomor 4, analisis. Meskipun kata-kata penjual tersebut merekomendasikan bahwa sandal tersebut sangat bagus dan nyaman dipakai, namun komunikasi nonverbal seperti sikap terburu-buru dan kurangnya senyuman dan ketidakfokusan dapat membuat pelanggan merasa diabaikan. Pelanggan bisa merasa bahwa penjual tidak benar-benar peduli dengan mereka. Perbaikannya, sebaiknya penjual memberikan perhatian penuh kepada pelanggan dengan senyuman yang ramah, menjaga kontak mata, dan berbicara dengan lebih antusias. Menyampaikan rekomendasi dengan bahasa tubuh yang terbuka dan nada suara yang lebih hangat akan membuat pelanggan merasa dihargai dan lebih nyaman berinteraksi dengan penjual yang dapat meningkatkan kepuasan. Soal nomor 5, Anda menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku negatif dan ekspresif. Bagaimana strategi layanan yang harus Anda gunakan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe gabungan seperti ini? Tunjukkan langkah komunikasi dan pendekatan layanan secara logis. Jawaban nomor 5, untuk melayani pelanggan yang menunjukkan kombinasi antara agresif dan ekspresif, gunakan pendekatan yang menggabungkan antara efisiensi dan kehangatan. Jaga komunikasi tetap jelas dan cepat, sambil juga menunjukkan empati dan bersikap ramah. Solusi yang praktis dan langsung, tetapi dengan perhatian terhadap kebutuhan emosional pelanggan. Langkah komunikasi pendekatan layanan secara logis. Yang pertama, sapaan ramah dan cepat. Mulailah dengan sapaan yang hangat, namun jangan berlebihan. Gunakan bahasa yang jelas dan padat untuk menyampaikan informasi penting dengan cepat, namun tetap menjaga keramahan. Kedua, dengarkan pelanggan dengan aktif. Biarkan pelanggan menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka. Perhatikan dan dengarkan baik-baik dan jangan terburu-buru untuk memberikan solusi. Yang ketiga, empati dan pemahaman. Tunjukkan bahwa kita memahami kebutuhan mereka dan bersedia membantu. Jangan takut untuk mengakui kesalahan atau keterbatasan, tetapi tetaplah fokus pada solusi. Solusi yang jelas dan praktis dan tindakan yang cepat. Berikan solusi yang jelas, langsung, dan mudah dipahami. Jangan berikan terlalu banyak detail teknis yang membingungkan, namun jangan juga terlalu sederhana, sehingga pelanggan merasa kebutuhan mereka tidak dipahami.
dan segera ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu dengan tutup dengan menarik. Akhiri interaksi dengan ucapan terima kasih yang tulus dan janji untuk terus memberikan layanan terbaik di kemudian hari, dan pastikan pelanggan puas dengan solusi yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.